Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di lokasi Tanimbar Raya untuk dalam rangka pembersihan pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Ini ada dari beberapa unsur instansi yang sudah ada dan sudah lakukan pembersihan. Ada dari Pertamina dan juga ada dari teman-teman pengurus Masjid Baitur Rahman, dan juga ada dari Masjid Babu Taqwa, dan juga teman-teman dari Pertamina juga sudah ada di lokasi untuk melakukan persiapan dalam rangka sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Ini teman-teman dari pengurus Masjid Baitur Rahman dan juga para jamaah yang sudah hadir di sini, yang siap untuk melakukan kerja bakti bersama dalam rangka. Ini kebetulan dari Pertamina juga sudah tiba di lokasi untuk persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Ini teman-teman dari Kodim, TNI, Polri, dan juga dari Brimob ini sudah ada di lokasi dan melakukan pemotongan rumput untuk persiapan sholat Idul Adha. Ini kebetulan kita berada bersama dengan Kepala Bimas Islam Kantor Kementerian Agama, Pak Dahlan Retop, sudah juga berada di lokasi, dan juga Bapak Kasdim juga ada di beberapa lokasi. Mungkin menurut pendapat dari Kepala Bimas Islam terkait dengan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha bagaimana ini, Pak? Ya, insya Allah kalau menurut persiapan ini hari ini kita upayakan supaya setelah selesai pembersihan itu ada persiapan lain seperti konsisten. Hari ini kita bisa selesaikan semua sehingga pada hari H nanti kita tidak ada kendala apa-apa. Kita berdoa semua begitu. Dan diharapkan supaya seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa melaksanakan sholat di lapangan. Menurut pendapat Kantor Kementerian Agama melalui Bimas Islam, apakah lokasi tempat ini layak untuk dilaksanakan sholat Idul Adha atau seperti apa, Pak? Ya, di sini memang sangat layak sekali untuk kita melaksanakan sholat Idul Adha di sini. Dan kita harapkan supaya seluruh umat Islam mari kita ya sama-sama berbondong-bondong ke lapangan ini untuk melaksanakan sholat. Menurut jumlah penduduk Muslim Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan kuota atau lokasi yang ada ini, apakah sudah bisa memenuhi cukup atau memang masih kurang menurut pengamatan atau pendapat dari Kepala Bimas Islam? Silakan, Pak. Kalau seandainya seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini melaksanakan sholat adat ini, berarti ya kemungkinan besar masih bertambah lagi, kita masih tambah lagi lokasi. Tapi kalau seandainya sebagian saja sholat, saya pikir ini sudah layak untuk kita melaksanakan. Baik, terima kasih Pak Dahlan Retop selaku Kepala Seksi Bimas Islam atas partisipasi dan atensinya dalam persiapan kerja bakti dalam rangka sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Ini kebetulan kita juga berada di teman-teman dari pengurus Masjid Baitur Rahman, dan bersama saya juga ada Bapak Kasdim. Selamat pagi Bapak Kasdim. Selamat pagi. Ya, ini menurut Bapak Kasdim kira-kira persiapan untuk proses pelaksanaan lokasi ini dinilai layak, dan dari sisi keamanan kira-kira seperti apa, Pak? Kalau dari sisi kelayakan memang sudah pas. Kalau kita bikin sholat Idul Adha di sini akan memuat mungkin berapa orang saja bisa muat semuanya ini. Kira-kira diprediksi berapa banyak, Pak, yang bisa tertampung di sini? Kurang lebih kalau kita semuanya bisa masuk kurang lebih 1.000 sampai 1.500 orang. Oh ya, Pak. Dari sisi keamanan kira-kira bagaimana, Pak, pelaksanaan sholat Idul Adha di sini, Pak? Kalau sisi keamanan ini saya kira cukup aman. Yang jelas kendaraan, tempat parkir ada, kemudian posisinya sudah ada pagar juga. Ini akan menjadi aman dan akan menjalankan sholat dengan khidmat. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan masih terakhir ini di Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Haji Tamsil Herman, bersama dengan
pengurus di Kodim. Kebetulan beliau juga Tentara Nasional Indonesia ini yang berada di Kodim bersama-sama dalam rangka panitia pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Menurut pandangan Pak Ketua selaku koordinator dalam pelaksanaan Idul Adha ini seperti apa, Pak? Ya, menurut saya kita harus tingkatkan iman dan takwa kita. Nah, lalu saya melihat seluruh umat muslim yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya berharap dan saya himbaukan harus sholat di lapangan, terutama di lapangan Tanimbar Raya, Jalan Pelabuhan Samlaki. Nah, menurut saya itu, saya ajak teman-teman semua saling berkoordinasi, saling memberikan informasi untuk sholat di lapangan Tanimbar Raya ini, Jalan Pelabuhan Samlaki. Kalau menurut Pak Ketua, kira-kira kelayakan dari lokasi ini sudah mampu untuk dinilai layak oleh mungkin dari Majelis Ulama Indonesia selaku fatwanya, atau mungkin dari NU juga menganggap bahwa lokasi ini sudah layak untuk dilaksanakan sholat Idul Adha di sini, Pak. Bagaimana menurut Pak Ketua? Menurut saya di sini sangat layak karena melihat juga dia punya lapangan ini luas dan bisa menampung umat muslim kurang lebih 10.000 ini bisa. Terus untuk persiapan-persiapan yang dilakukan oleh menjelang Idul Adha ini dari panitia ataupun dari MUI yang koordinator, kira-kira sampai sejauh mana yang menjadi kendala atau hambatan dari Pak Ketua? Yang saya rasa itu semua memang itu kalau kita mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu pasti ada salah satu kan ada tantangan. Mungkin dari teman satu tidak sepakat, tetapi sepakat itu justru ada perbedaan, disitulah ada kekuatan. Nah, jadi saya itu berterima kasih dan memberi apresiasi juga kepada teman-teman yang tidak sepakat sholat di lapangan. Saya memberikan apresiasi karena mereka punya hak masing-masing. Nah, tetapi saya berharap dari Majelis Ulama Indonesia, khususnya saya Haji Tamsil sebagai Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kita sholat di lapangan bersama-sama supaya dilihat disitulah kebersamaan kita. Baik, terima kasih. Terakhir untuk Pak Ketua, untuk lokasi ini sesuai dengan data statistik umat Islam yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, dengan jumlah lokasi lapangan bisa bergeser sedikit Pak Ketua dengan Bapak kita di kira-kira lokasi yang berada di belakang Bapak ini untuk dilaksanakan sholat Idul Adha ini dinilai bahwa sudah cukup atau memang jumlah penduduk Islam yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melaksanakan sholat Idul Adha ini sudah mampu menampung tempat ini atau seperti apa, Pak? Kalau tempat ini sangat menampung karena ini luas ini sudah yang kita cari-cari lapangan ini supaya ini lapangan ini insya Allah tahu-tahu akan datang juga kita bisa pakai. Jadi ini langkah awal yang kita coba di lokasinya Bos Kiat ini. Dan alhamdulillah saya sudah ketemu juga dari anaknya putra itu diberikan izin untuk umat muslim untuk sholat Idul Adha pada tanggal 10 Juli 2022 ini. Lokasinya di Jalan ke Pelabuhan. Harapan terakhir dari Pak Ketua terkait himbauan kepada masyarakat muslim proses pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah seperti apa, Pak? Harapan saya kita bersama-sama sholat Idul Adha ini supaya kita bisa melihat kebersamaan kita terutama umat muslim. Iya, mungkin seperti itu Pak Ketua. Kebetulan di samping Pak Ketua juga ada kita punya tim panitia untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, dan beliau juga berasal dari Kodim 1507 Somlaki dari TNI untuk bersama-sama memantau jalannya perkembangan atau kerja bakti ini dalam rangka persiapan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Kira-kira menurut pandangan Bapak terkait dengan lokasi atau persiapan atau mungkin sisi keamanan, kira-kira dinilai aman atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Saya kira langkah yang diambil oleh Ketua cukup bagus, aman, kemudian tempatnya mudah dijangkau oleh warga masyarakat kita yang kebetulan dia sudah punya kendaraan, dia bekerja di sebelah ini.
Lalu sedikit tadi ada disinggung oleh Pak Ketua yaitu masalah perbedaan. Saya kira perbedaan itulah yang menghasilkan rasa. Jadi kalau tidak ada perbedaan berarti tidak ada rasa. Tapi itulah di kehidupan dan tidak perlu dipermasalahkan. Kalau dari sisi keamanan kira-kira bagaimana Pak? Ini kebetulan Ketua NU juga ada ini. Silakan Pak. Cukup strategi untuk Sisi keamanan. jadi biar agamanya bisa dapat. Baik Pak dari TNI, terima kasih atas waktu, dan Pak Ketua sukses selalu dalam menjalankan sholat Idul Adha nantinya di tepat hari Minggu tanggal 10 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan terakhir ini Jin ada Ketua NU. Ini Ketua NU, kira-kira menurut pandangan Pak Ketua NU, dan dari kebetulan beliau juga berasal dari Kementerian Agama. Ini Pak Ketua NU, kira-kira pandangan terkait dengan proses pelaksanaan sholat Idul Adha ini kira-kira bagaimana Pak? Dari sisi keagamaan dinilai layak dan lokasinya tidak terganggu atau seperti apa Pak? Lokasinya baik sekali karena ini bagian dari tempat yang representatif untuk kegiatan kita pada waktu sholat Idul Adha dari umat Muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan ini merupakan kebersamaan antara masyarakat Muslim dan aparat baik TNI Polri yang ada di kabupaten ini. Kalau dari sisi tempat, nilai kesucian dari tempat ini seperti apa menurut Pak Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pak? Ya, jadi tempat yang ada ini cukup bagus dan bisa kita gunakan untuk melaksanakan ibadah pada Idul Adha, dan suasananya kondusif dan akan lebih baik kalau ketika kita lakukan kegiatan bersama ini akan memberikan nilai-nilai kebersamaan dalam diri sosial keagamaan. Baik Pak Ketua, terima kasih atas waktunya, dan kebetulan di terakhir ini ada pengurus Masjid Babu Taqwa Pak Taufik. Pak Taufik kira-kira menilai, memandang lokasi dan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa Pak Taufik? Menurut pengamatan kami, biar setiap tahunnya akan diadakan di sini karena kami lihat lokasi ini sangat bagus sekali strategisnya. Jadi memang kami sepakati dari semua anggota turun tangan kerjasama di sini. Kalau jemaah untuk Masjid Babu Taqwa kira-kira nanti Pak Taufik bisa arahkan ke lokasi Tanimbar Raya ini atau seperti apa Pak? Pokoknya dari masjid manapun saja kami arahkan di lapangan ini sesuai dengan kebersamaan. Baik, terima kasih Pak Taufik dari Masjid Babu Taqwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini sementara lagi pemotongan rumput. Ini lokasi perempuan berada di sini. Sementara dibersihkan dan dipotong. Ini Pak Wan juga kebetulan dari Kementerian Agama ini ikut terlibat dalam pemotongan rumput ini. Ini sementara pemilihan barang-barang yang masih timbul untuk diangkut dan dimuat dalam karung untuk selanjutnya dibuang dan ditempatkan di tempat sampah. Ini teman-teman cukup antusias berpartisipasi, semua unsur dan kalangan ikut terlibat dalam proses pembersihan ini.